Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, Allah hanya minta satu pada hambanya, yaitu kita. Permintaannya adalah hendaklah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah permintaan Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni yang artinya ingatlah padaku sebanyak-banyaknya. Azkurkum, niscaya aku akan ingat kalian selama-lamanya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun caranya banyak sekali. Mengingat kebesaran nikmat Allah, mengingat dengan memperbanyak ibadah, mengingat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan juga dilanjutkan, washkuruli, hendaklah mensyukuri nikmatku. Mensyukuri nikmatku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari atau kufur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Caranya adalah apa yang telah diberikan oleh Allah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Apa itu? Kalau diberikan badan sehat, ya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Diberikan harta berlebih, yang mau sebentar lagi mau kurban kan? Itu tertulis itu di pelangnya kurban. Nah, kita ketika diberikan harta berlebih, hendaklah mensyukuri dengan udhiyah. Ketika kita diberikan anak-anak, hendaklah kita arahkan menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Inilah bentuk syukur kepada Allah. Jadi bentuk syukur itu tidak hanya sholat saja, tapi mendidik anak dengan baik itu adalah bentuk syukur. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah bentuk syukur. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa saya kutip hadis ini untuk mengingatkan kita semuanya, yang bunyinya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul beberapa orang dalam satu tempat, walaupun disebutkan dalam hadis itu fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu bisa Ka'bah, bisa semua masjid yang ada di atas bumi ini. Jadi masjid yang ada di bumi itu disebut Baitullah. Disebut apa Pak? Baitullah. Bait itu rumah, Allah itu berarti rumahnya Allah. Bukan berarti Allah bertempat di masjid, tidak. Allah tidak menyerupai makhluknya, tidak butuh tempat. Ini salah satu kemuliaan atau memuliakan tempat-tempat ibadah, yaitu masjid, maka disebut Baitullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, digunakan untuk membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji apa yang ada di Al-Quran, baik itu tentang sirah, baik itu tentang fikih, baik itu tentang tafsir dan lain sebagainya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan hidup. Habis taklim insya Allah tenang. Kalau habis taklim malah kundah gulana, tambah bingung. Nah, ini jangan disalahkan tentang hadis tersebut, tapi bagaimana cara penyampaian orang tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, hatinya senantiasa dipenuhi dengan kasih sayang setelah belajar, setelah mengkaji Al-Quran. Melihat sesama muslim dimunculkan rasa kasih sayang, melihat orang-orang yang miskin dimunculkan rasa kasih sayang, ingin memberinya. Wa hafathumul malaikah, senantiasa dilindungi oleh malaikat karena dekat dengan Allah. Habis taklim bertambah ilmunya, bertambah dekat dengan Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah dengan cara melaksanaan syariat-syariatnya. Jadi makna daripada hafathumul malaikah, dilindungi oleh malaikat, artinya dia dijauhkan dari godaan syaitan. Backingnya itu malaikat, jauh dari godaan syaitan. Yang dulunya gemar bermaksiat, setelah tahu bahaya maksiat dan bahaya dosanya, dia dengan taklim tersebut bertambah dekat dengan Allah. Malaikat senantiasa menaunginya, mengarahkannya, membimbingnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan di arsy orang-orang yang senantiasa menyebut atau mengikuti atau mengkaji kalamullah, yaitu Al-Quran. Jadi keuntungan orang yang berkumpul untuk mengkaji kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab salat, bahwa dalam salat itu ada syarat-syaratnya. Sering saya jelaskan perbedaan syarat dan persamaannya dengan rukun. Syarat dan rukun ada perbedaan, ada persamaan. Kalau perbedaan syarat dengan rukun, syarat itu berada di luar ibadah, tidak dilakukan dalam ibadah. Tapi kalau rukun merupakan rangkaian ibadah.
Bersamaannya dua-duanya nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan batal. Contoh, sholat nggak wudu. Wudu itu di luar sholat atau dalam sholat? Di luar, maka disebut syarat. Kalau nggak wudu, dia habis kentut lalu nggak wudu, habis itu langsung sholat, nggak sah sholatnya. Di luar sholat juga berpakaian menutup aurat, di luar sholat atau dalam sholat? Di luar sholat, jangan sampai takbiratul ihram sambil pakai sarung, sambil pakai baju, nggak boleh. Harus di luar sholat sudah menutup aurat. Menghadap kiblat di luar sholat atau dalam sholat? Udah bingung. Menghadap kiblat itu di luar sholat. Bapak belum sholat menghadap kiblat dulu atau tidak? Menghadap kiblat dulu. Jangan sampai takbiratul ihram menghadap selain kiblat, habis itu menghadap kiblat, gak sah sholatnya. Tahu dia itu kiblat tapi nggak menghadap kiblat, maka nggak sah sholatnya. Terus juga tahu bahwa masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat ini merupakan syarat sholat, syarat sah sholat. Sholat subuh belum waktunya, maka ini nggak sah sholatnya. Makanya waktu itu harus sesuai, harus tepat. Contoh seperti ini aja. Ini berkaitan tentang puasa. Adanya dicepatin 5 menit. Kenapa? Karena banyak yang mau kerja. Dicepetin 5 menit. Habis itu adzan maghrib berarti cepat 5 menit. Udah makan, padahal belum masuk waktu sholat. Batal tidak puasanya? Batal. Tapi insya Allah kalau di sini tepat ya. Jadi mempercepat waktu juga nggak boleh. Kalau mengakhirkan itu boleh, tapi lebih baiknya tepat. Kita akhirkan 5 menit, 10 menit, ya silahkan aja. Tapi ya dampaknya tadi bagi orang yang puasa nunggu-nunggu. Ini yang lain adzan, ini kok belum adzan ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya melihat sekitar Bekasi sama insya Allah. Artinya ya ada jam yang menunjukkan tepat pada waktu sholat 5 waktunya. Baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara rukun atau syarat-syarat tadi, pertama adalah masuk waktu sholat. Terus juga suci dari hadas kecil, hadas besar, pakaiannya suci, tempatnya suci. Itu merupakan syarat sholat. Syarat sholat adalah tempatnya suci. Kalau ini sih bukan suci lagi ya, suci plus bersih, udah tertutup, ada AC dan juga bagus, masya Allah, nyaman ya. Di rumah kan nggak ada karpet setebal ini. Ini ada. Di rumah kan nggak pakai karpet di lantainya, ini pakai karpet, masya Allah. Kalau sudah seperti ini nggak mau ke masjid itu terlalu ya. Udah disediakan tempat yang bagus, ber-AC, kalau dibuat zikir juga nyaman, kalau buat duduk juga nyaman, bersih. Baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halangan apa lagi kalau tidak mau ke masjid. Baik, jadi syaratnya tadi dan menutup aurat sudah kita bahas secara detail, menutup aurat. Habis itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini wajib, termasuk syarat salat. Menghadap kiblat bagi yang tahu Ka'bah wajib. Bagi yang nggak tahu artinya nggak kelihatan. Kita di sini kan nggak kelihatan.
maka cukup arahnya saja, tidak harus tepat ke Ka'bah, nggak mungkin ya. Jadi kalau lihat Ka'bah contoh di Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Kan Masjidil Haram itu melingkar, nggak mungkin menghadap seperti masjid kita ini. Jadi Masjidil Haram melingkar. Kenapa? Karena wajib menghadap Ka'bah. Yang selatannya Ka'bah yang menghadap utara, yang utaranya Ka'bah menghadap ke selatan, yang timurnya Ka'bah menghadap ke barat, yang baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Makanya modelnya itu melingkar. Makanya ada ungkapan di Ka'bah itu ruwet, ya memang melingkar, nggak kayak di Madinah. Nah, Madinah seperti kita menghadapnya satu arah. Kalau di Masjidil Haram putar, makanya banyak yang bingung. Kalau di Madinah nggak banyak yang bingung karena satu arah seperti di masjid kita. Kalau Madinah itu utaranya Makkah, berarti menghadap ke selatan. Kalau Yaman selatannya Makkah, berarti menghadap ke utara. Kalau Mesir itu agak ke timur, agak ke selatan, itu Mesir. Kalau Hindia kita itu menghadap ke barat. Jadi arah, bukan langsung melihat ke Ka'bah. Itu terkait tentang kiblat. Dan boleh orang tersebut tidak menghadap kiblat kapan? Nah, ketika sholat. Kapan boleh tidak menghadap kiblat? Pertama, kalau sholat sunnah. Ingat, sholat sunnah contoh di atas kendaraan. Kalau di sini wajib ya. Sholat sunnah di sini. Jadi harus ada catatan. Sholat sunnah yang di atas kendaraan. Kalau di sini ya wajib. Contoh nggak di atas kendaraan, nggak di atas mobil, nggak di atas kuda, nggak di atas onta. Di Masjid Al-Mujahidin menghadapnya harus ke kiblat, jangan menghadap ke timur. Nah, kalau pas di kendaraan itu bolehkah menghadap ketika kita mengarah? Boleh. Contoh, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis disebutkan ketika itu Rasulullah menuju ke Madinah. Madinah ini utaranya Ka'bah atau utaranya Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Amir ibnu Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bih, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di atas kendaraan lalu ingin melaksanakan salat sunnah menghadapnya sesuai tujuannya. Contoh, Bapak ke Surabaya pengen sholat sunnah tapi di atas kendaraan, di atas kereta, maka boleh sholat sunnahnya itu pas takbiratul ihram menghadap ke arah Surabaya. Jelas ya Pak ya? Contoh, Bapak ke Surabaya nih, pas pengen sholat sunnah, berarti Bapak membelakangi Makkah, membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat. Tapi boleh pas sholat sunnah, tapi pas di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib, pas takbiratul ihram wajib menghadap kiblat walaupun di atas kendaraan. Contoh, Bapak ke Surabaya, berarti kan menghadap ke timur. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat, puter Bapak, habis itu terserah kendaraannya, mau ke utara, ke selatan. Yang penting pas takbiratul ihram di sholat wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sunnah nggak apa-apa, karena Rasulullah pernah melakukan ketika menuju ke Madinah, otomatis Rasulullah membelakangi Ka'bah. Rasulullah takbir menghadap di mana kendaraan tersebut mengarah.
Tapi kalau salat wajib harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Tapi setelah itu kendaraannya puter nggak masalah. Ya. Kalau salat sunnah boleh. Yang kedua, orang yang mukroh itu terpaksa. Contoh orang yang, mohon maaf, di penjara tapi di borgol, ya, di penjara di borgol, jadi nggak bisa menghadap ke arah kiblat. Ini orang yang mukroh itu terpaksa atau nggak bisa berkehendak melaksanakan, ya udah menghadapnya ke situ. Terus yang kedua, orang yang sakit. Sakitnya ini sakit parah, Pak, bukan sakit hanya pusing. Kalau sebenarnya pusing aja ya harus menghadap kiblat. Salat orang yang sakitnya parah, menghadap kiblat sulit. Nah, ini menghadap arah manapun boleh. Orang yang takut, kok dimasukkan di sini orang yang takut? Ya takut nggak bisa. Kalau kamu menghadap kiblat awas saya tembak. Nah, ini takut, ini ada ancaman ya. Nah, ini boleh tidak menghadap kiblat. Nah, atau takut ketahuan dia lagi sholat. Kalau lagi sholat, ancamannya adalah mati, maka boleh menghadap kemanapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dalilnya dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kalian takut farijalan aw rukbana, maka boleh dengan rijal. Rijal itu dari kata kaki, bukan laki-laki ya. Aw rukbana dalam kondisi naik kendaraan, jalan kaki atau naik kendaraan, itu dalam kondisi seperti itu boleh tidak menghadap kiblat. Tapi sholat sunnah. Tapi kalau lagi sakit itu boleh tidak menghadap kiblat walaupun sholat wajib. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya lanjutkan tentang kaifiyatus sholat? Tata cara sholat sebelum saya lanjutkan, karena sudah tentang syarat-syarat sholat sudah habis. Baik, kita lanjutkan kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang waktunya dijelaskan dalam hadis. Makanya kalau ada kelompok atau sekte atau apapun kelompok orang yang mengatakan saya nggak pakai hadis karena sudah terkontaminasi dengan catatan campuran manusia, saya hanya pakai Al-Quran saja, ini perkataan kelihatannya betul tapi sangat salah. Kenapa? Kalau hanya berpegang pada Al-Quran, bagaimana tata cara sholat yang benar? Padahal di dalam Al-Quran hanya mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat saja. Adapun tata caranya ya ada dari baginda Rasulullah yang disebut dengan sunnah atau hadis. Oh, saya nggak pakai hadis, hanya pakai Al-Quran saja dengan alasan tadi. Bagaimana tata cara orang tersebut ya melaksanakan syariat-syariat yang lainnya? Kalau tidak pakai Al-Quran, 3/4 syariat akan hilang. Kalau tidak pakai hadis, 3/4 syariat akan hilang. Bingung pegangan pada apa? Maka hadirin yang dirahmati Allah, harus berpegang pada Quran dan hadis, dan juga ijma'ul ulama. Ini penting. Qiyas, karena qiyas itu tidak bisa kita kesampingkan ketika kita membutuhkan sesuatu hukum atau hukum yang baru terjadi. Sekarang itu kan percepatan perubahan luar biasa ya. Ada yang namanya apa, tentang keuangan itu. Nah, ini harus ada hukum yang menentukan.
Baik hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang salat, an Abdullah bin Ghanam anna Aba Malik al-Asy'ari jama'a qaumahu. Aba Malik al-Asy'ari ini seorang sahabat. Jama'a ahlahu, mengumpulkan keluarganya. Ini juga penting sebagai kepala keluarga untuk menjaga keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Harus kita jaga keluarga kita, khususan diri kita. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Jangan sampai kita biarkan diri atau saudara kita hanya sibuk dengan diri kita. Nah, ini salah satu perhatian Abu Malik al-Asy'ari kepada keluarganya, dikumpulkan keluarganya. Baik itu anak-anaknya, istrinya dikelompokkan. Kalau di sana itu Pak, ada yang disebut kabilah, ada disebut namanya kabilah. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Kalau di kita namanya apa ya? Kalau nasab itu biasanya dihalal bihalal. Bani. Nah, bani itu artinya keturunan. Bani ini contoh Bani Nawawi, punya anak ini sampai zaman sekarang itu diruntut. Nah, di Arab itu juga gitu. Kalau di Medan apa marga ya? Marga Nasution, marga apalagi batu bara, terus si putar-putar, apalagi. Nah, itu disebut ya seperti Bani marga itu. Nah, di Arab itu memang seperti itu. Asy'ariyin, yaitu dikumpulkan keluarga Asy'ari untuk apa? Fajtami'u, kumpul-kumpul kalian, yuk kumpul-kumpul. Wajma'u nisa'ahum wa abna'ahum, dan ajak istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian kumpul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengajari salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ngumpulnya itu hal yang urgen, untuk hal yang urgen. Dikumpulkan untuk diajari salat. Begitu juga kita. Hendaklah ada momen kumpul dengan anak. Kadang kita itu kumpulnya kan hanya pas ngobrol. Ya boleh, itu bagus. Nah, di sela-sela ngobrol kita sisipkan tentang ilmu, kita sisipkan tentang nasihat, kita sisipkan tentang tausiah. Karena kepala keluarga ini adalah rijal, pemimpin dalam keluarga, ya bapak-bapak ini. Maka akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti terhadap keluarganya. Jangan sampai anak, istri tidak pernah diarahkan untuk kebaikan. Ini tanggung jawab seorang suami atau kepala keluarga bagi istri dan anaknya. Lagi ngumpul-ngumpul bareng, nyantai, ngobrol lah, disisipkan sedikit tentang tausiah, pentingnya sholat, terus pentingnya mengetahui tata cara sholat dan lain sebagainya. Dan bisa diketahui ketika sholat kurang bagus, kurang istiqomah, tumakninah, kurang tumakninah. Jangan cepet-cepet. Kan kadang kita lihat anak yang kadang sholatnya khusyuk, ada yang sholatnya super eksekutif. Allahu Akbar sampai baru, nah kok sudah selesai. Nah, ini diarahkan. Nah, mereka itu butuh arahan kita. Kalau tidak diarahkan, siapa lagi yang ngarahin? Dan ini akan terbawa sampai besar nanti kalau tidak diarahkan.
Nggak sadar dia kalau itu nggak benar. Nggak sadar anak itu kalau itu salah. Maka orang tua mengarahkan, nak, sholatnya jangan cepet-cepet, harus tumak ninah. Kalau nggak ngerti tumak ninah, dijelasin. Tumak ninah itu ya membaca doa di dalamnya. Saya sudah membaca, Bi, tapi jangan cepet-cepet bacanya. Udah selesai. Ini nggak tumak ninah. Dan tumak ninah ini termasuk rukun. Kalau gak tumak ninah gak sah. Karena ada salah seorang sahabat yang sholat sampai 3 kali, disuruh Rasulullah 3 kali, Pak. Ulangi lagi. Habis itu ulangi lagi sampai ya namanya disuruh 3 kali. Beliau, sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya ilmu kecuali ini. Lalu diajari Rasulullah, kalau kamu ruku baca doa ruku, kalau kamu sujud baca doa sujud. Artinya disuruh tumak ninah. Dan ini penting diajarkan ke anak kita. Namanya anak nggak ngerti, yang penting bisa melaksanakan sholat, adapun cepat tidaknya terserah saya. Nah, maka diarahkan anak tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abu Malik Al-Asy'ari ini mengumpulkan, kana yusalli bil Madinah fajtama'u wa jama'u nisa'ahum wa abna'ahum fatawadda'a wa arahum kaifa yatawadda'. Mulai wudu diajarkan. Ini tata cara wudu ya nak ya, yang menurut atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama, cuci tangan, kedua tangan, karena khawatir tangan ini megang najis, dicuci dulu. Habis dicuci bersih, kumur-kumur. Dan istinsyak wal istinsar. Istinsyak itu nyedet air ke hidung, jangan terlalu dalam, nanti pusing. Ya cukup dimasukkan sini, dikeluarin lagi untuk membersihkan. Dan manfaatnya itu luar biasa, Pak. Ya, kesehatan dulu zaman Covid itu baru ketahuan. Ini letaknya penyakit, dan saya praktekkan sampai sekarang. Ketika saya pilek itu dulu pasti minum cetirizine. Hampir saya minumnya itu tiap hari. Ya minum, kata orang alergi. Tapi Masya Allah, langsung saya ambil air, saya sedot. Tapi nggak sampai pening, saya sedot, saya keluarin 3 kali. Siang, contoh saya melakukan pagi tadi, siang sore sudah hilang. Nah kalau dulu saya langsung cetirizine, Pak. Habis minum cetirizine 2 hari 3 hari kambuh lagi. Periksa ke dokter, katanya adalah alergi. Masya Allah, ini rahasia syariat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya sedot itu air, keluarin 3 kali. Kalau masih ada rasa ganjal saya sedot. Habis itu siangnya hilang. Nah, dulu kan mungkin sudah tahu. Termasuk habis pas ngajar pilek. Tadi rasanya saya bersihkan sini, karena ini kan tempatnya penyaringan penyakit. Debu-debu itu di sini disaring. Nah, dengan penyaringan tersebut alhamdulillah dibersihkan dengan istinsyak dan istinsar. Nah, itu manfaat, ya, manfaat daripada wudu dengan istinsyak dan istinsar. Diajarin anak kita, oh tata cara wudu. Habis itu setelah istinsyak dan istinsar, membasuh wajah dengan sempurna. Jangan sampai basuh wajah hanya depan doang. Anak nggak ngerti ya, menurut dia ya, cuma bawa air pluk. Nah yang tahu harus ngarahin. Siapa yang paling tanggung jawab adalah orang tua. Saya sering lihat di tempat umum itu wudunya Masya Allah. Nah,
saya mau kasih tahu siapa saya, nanti kan nama nggak kenal. Kalau kenal no problem, nggak masalah. Saya ngarahin orang yang nggak kenal saya, itu yang masalah. Tapi kalau kenal nggak masalah. Pak maaf kurang sempurna ini masih kering nih, tolong disempurnakan. Nah, kalau anak melaksanakan wudhu kurang sempurna, diajarin sempurna, orang tua yang ngajarin. Akan dituntut nanti di hari akhir ketika anaknya itu tidak sempurna sholatnya, wudhunya, gara-gara orang tua nggak ngarahin. Diserahkan aja ke sekolahan. Sekolahan yang anaknya banyak, anaknya 30, satu walas 30, nggak sempat masih satu persatu. Orang tua yang paling berhak. Jadi tidak hanya orang tua itu bertanggung jawab kepada nafkah, tapi juga bertanggung jawab terhadap agama. Diajarin wudhu yang benar. Kalau wudhunya pas basuh muka kurang sempurna, disuruh menyempurnakan. Terus juga tangan jangan sampai hanya segini. Banyak saya melihat anak-anak itu tangannya itu masih kering gininya. Nah, tolong diulangi. Harus sampai basah. Harus siku-siku itu basah. Apalagi yang di sini harus kena semuanya. Nah, didalek itu digosok-gosok biar sempurna. Diarahkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga Aba Malik Al-Asy'ari ini ngarahin keluarganya semua, diarahin, disuruh wudhu yang benar. Habis wudhu yang benar, dijelaskan tata cara sholat seperti sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak saya jelaskan secara detail terkait tentang sholat, pasti bisa, pasti tahu. Ini karena hadisnya panjang, ya. Baik. Wa qala inna salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana kadza as-sa'a minan nahar. Dan itulah kata Abu Malik Al-Asy'ari, dan itulah salat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, begitu juga salat siang hari. Apa bedanya salat siang hari dan malam hari? Pertama rakaatnya. Ya, kalau 4 ya 4, kalau 3 3, kalau 2 ya 2, nggak boleh dirubah. Kedua tata caranya, kalau sholat malam dijaharkan, kalau sholat siang disirrikan. Jangan sampai ada yang pendapat nyeleneh juga. Sholat duhur itu ya dijaharkan juga. Nah ini pendapatnya. Kalau sholat duhur, sholat asar mengikuti Rasulullah dan jumhurul ulama adalah sir, nggak usah dijaharkan. Ada orang-orang yang jahar nggak apa-apa. Nah berarti kan gitu Rasulullah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amartukum," apabila saya itu nyuruh kalian, bi amrin, dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sebisa kalian. Kalau bisa dengan sir, kenapa harus dijaharkan? Jadi sholat itu ya harus sesuai ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qada salatahu aqbala ila nasi biwajhi faqal. Nih, Mbak. Nasihat Rasulullah setelah salat menghadap ke jamaah dan nasihatin. Bersabda artinya, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, isma'u waqilu, dengarkan dan fikirkan. Wa'lamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Ketahuilah bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba, bukan para nabi dan para syuhada. Nih Masya Allah. Jadi Allah mempunyai hamba-hamba, bukan para nabi dan bukan para syuhada. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Tapi
para nabi dan para syuhada itu cemburu, tergiur pada orang tersebut, pada hamba tersebut. Nabi aja itu tergiur, Pak, kepingin. Nabi aja itu cemburu pada hamba-hamba tersebut. Dan syuhada itu apa? Orang yang membela agama Allah dan meninggal di medan perang karena Allah, itu jaminannya surga. Tapi syuhada ini juga cemburu. Kenapa cemburu? Karena dekatnya dengan Allah di hari kiamat. Posisinya itu dekat. Sampai Nabi pun cemburu, kok bisa seperti itu orang itu? Kok bisa dekat orang itu dengan Allah? Ini hadis ya, Pak. Yang bicara adalah baginda Rasulullah SAW. Kapan dekatnya? Yaitu nanti pada hari kiamat. Posisi duduknya ini dekat dengan Allah. Pokoknya dekat sehingga para syuhada, para anbiya itu tergiur pingin. Kok bisa seperti itu orang tersebut? Faja'a rajulun minal a'rabi min qasiyatin nas wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu datanglah seorang badui, a'rabi itu badui, datang kepada Rasulullah, fa alwa biyadi ila nabiyillah. Jadi langsung menjulurkan tangannya ke Rasulullah. Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nasun minan nasi laisu bi anbiya wala syuhada yaqbituhumul anbiya wal syuhada ala majalisin wa qaumihim wa qurbihim min Allah an in adhum lana. Kata engkau ya Rasulullah, ada hamba-hamba Allah, bukan para nabi, bukan juga para syuhada, tapi orang tersebut dicemburui oleh para nabi dan para syuhada karena dekatnya dengan Allah. Siapa mereka? Sebutkan karakternya bagaimana ya Rasulullah. Lalu dengan pertanyaan tersebut Nabi bahagia. Seorang A'rabi saja bisa tanya seperti itu. Fasurra wajhun Nabi, kelihatan bahagia Nabi itu. Hebat pertanyaannya ini ya, mungkin itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasun min afna'i an-nas wa nawazi'il qabail. Orang tersebut itu afna'in nas, dari bervariasi manusia, artinya tidak kelompok ini khusus. Contoh kelompok orang Arab, enggak, dari berbagai penjuru manusia, berburu arah. Wa nawazil qabail, dan juga dari kabilah-kabilah yang jauh. Jadi kabilah-kabilah itu di Arab kan banyak. Ini bukan kabilah yang tersohor, terkenal, masyhur, tapi kabilah yang mungkin termarginalkan, ya, tersingkirkan. Kata baginda Rasulullah, lam tasil bainahum arham, lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah, dan juga bukan karena dikarenakan kekerabatan atau nasab. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa keturunan itu bagus, tapi kalau tidak taat kepada Allah, ya jauh. Ya, nasab dari manapun, bahkan dari Nabi pun, kalau jauh dengan agama, ya beda. Tapi tetap kita menghormati sebagai kehabibannya. Ya, kita menghormati sebagai keluarga Rasulullah SAW. Jadi tidak dikarenakan kekerabatan, tidak dikarenakan nasab. Tahabu fillah wa tasafu yada'ullahu lahum. Apa? Kenapa? Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Masya Allah, mencintai karena Allah, ya, mengingatkan karena Allah, diingatkan anaknya untuk sholat karena Allah, diingatkan istrinya pentingnya sholat yang benar karena Allah, diingatkan tetangganya tentang sholatnya karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Maka orang ini kedudukannya nanti di hari akhir itu dekat
dengan Allah, sampai para syuhada bahkan para nabi pun tergiur, cemburu. Kok bisa seperti itu? Karena dia tahabu fillah wa tasafu, hatinya bersih, sofin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yad'allahu lahum yaumal qiyamah manabira min nur fayajlisahum alaih. Maka orang tersebut itu dibuatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Jangan difikirkan sekarang maksudnya mimbar dari cahaya itu bagaimana. Orang mimbar segini aja butuh kayu, kalau dari cahaya bagaimana? Jangan difikirkan ya Pak ya. Tapi diimani. Artinya ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tahabu fillah, saling menyayangi karena Allah. Itu disiarkan manabir, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan mereka duduk di atas mimbar tersebut. Fayaj'alu wujuhahum nuran, wajah-wajah mereka itu bersinar ceria, di mana orang-orang itu dalam kondisi sibuk menyelamatkan dari siksa Allah, dari adab Allah. Orang-orang yang lain, orang yang tadi saya sebutkan tahabu fillah, diberikan cahaya dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabuhum nuran, dan bajunya itu juga bercahaya. Semua wajahnya bercahaya, bajunya bercahaya. Yufza'un nasu yaumal qiyamah wala yafza'un. Orang-orang yang semuanya itu terkaget-kaget, takut karena kondisi mereka dengan siksaan Allah, tapi mereka yang tahabu fillah tidak kaget, tidak takut, seperti orang yang bangun tidur dengan hati yang senang. Itu digambarkan di dalam hadis, wahum awliyaullah, mereka adalah wali-waliullah. Jadi waliullah itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang rajin sholatnya. Kalau waliullah nggak pernah sholat, itu bukan waliullah. Tandanya waliullah itu rajin sholat, dekat dengan Allah, menyeru kebaikan, seperti para wali-wali yang terdahulu, yaitu wali songo, mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira cukup kajian pada pagi hari ini. Saya buka pertanyaan. Suruk jam berapa? Kurang berapa menit? Enggak ada sini. Oh. Berapa Pak? 4? 4:09. Nah, saya sudah suruk, tapi nggak boleh pas ini ya, nunggu 10 menit. Ya, ada pertanyaan? Fadal? Iya. Kiblat. Ya, kalau tidak tahu arah, maka pertama yang harus dilakukan, Mbak, orang yang nggak tahu arah, pertama yang harus dilakukan, tanya orang yang ngerti. Nggak taunya nggak ada orang yang ngerti. Yang ditanya nggak ngerti, maka ijtihad. Oh, saya kiblat, ijtihadnya ke sini. Kalau salah, tidak diulangi sholatnya, tidak disuruh mengulangi. Contoh, tanya orang kiblat di mana? Oh, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dalam kondisi nggak tahu mereka, maka ijtihad. Ijtihadnya kok salah, udah sholat, nggak taunya ada orang yang ngasih tahu, maka sholatnya nggak usah diulangi, tetap sah. Tapi nanti kalau sholat lagi harus menghadap seperti arahan tadi. Sekarang posisinya nggak ada orang, tadi ada orang. Nah, posisi nggak ada orang, gimana? Contoh di gunung, satu kelompok mau tanya nggak ada orang, yang ada hanya suara burung. Bagaimana caranya? Kondisi gelap malam.
Kalau siang kan bisa lihat cahaya, dan siang juga kadang mendung, kabut. Bagaimana? Ijtihad. Jadi terakhir itu ijtihad. Kalau sudah selesai ya sudah. Ijtihadnya salah. Setelah sholat kelihatan matahari. Lah, matahari di sana. Berarti kita salah nih sholatnya. Nggak usah diulangi kalau sudah sholat. Kecuali di tengah-tengah sholat itu posisi ada yang ngarahin. Kita sholat contoh di gunung. Lagi sholat ada yang lewat. Pak, arahnya salah. Maka berbalik sesuai dengan arah yang ditunjukkan tadi. Tidak mengulangi dari awal, tapi melanjutkan sholatnya. Jadi sekali lagi, ketika tidak tahu arah, maka ijtihad. Atau pertama tanya dulu, nggak ada orang, ijtihad. Yang ditanya nggak tahu arah kiblat, lalu lanjutnya ijtihad. Seperti itu ya. Jadi terakhirnya adalah ijtihad pribadi. Ya. Ijtihad itu apa? Ya menentukan dengan pikirannya. Oh ini ya menurut saya kiblat. Nggak tahunya salah. Ya nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Nah, seperti itu. Kadang juga terjadi di mall. Mall nggak ada arah kiblatnya. Cuma hanya disediakan tempat saja. Tapi sekarang mal-mal tempat masjidnya gede, masya Allah. Dulu itu masya Allah saya ingat kecil, panas, pengap, masya Allah. Di parkiran lagi, di basement. Tapi sekarang disediakan tempat karena ada peraturan wajib membuat tempat ibadah yang layak. Lah dulu masalah udah di basement, nggak ada AC, panas, kalau habis sholat itu pasti keringat bercucuran, pengen lama-lama nggak betah. Sekarang silakan 1 jam, silakan, enak, nyaman, AC-nya bagus, bersih, baik. Ada pertanyaan? Enggak. Baik. Yang pertama, mana yang lebih afdol? Lantai pertama atau lantai kedua? Maka kita lihat imamnya. Imamnya di mana? Di lantai pertama atau lantai kedua? Kadang ada masjid itu tempat sholatnya di lantai kedua. Karena nggak cukup, disediakan lantai pertama. Jadi lantai kedua imam, jamaah pastinya. Habis itu untuk antisipasi nggak cukup di bawah. Tapi kebanyakan kalau lantai pertama buat sholat, lantai kedua buat makmum. Yang nggak cukup di masjid-masjid di kita. Jadi contoh ini tempat lantai pertama, terus lantai kedua dikasih colokan atau cowakan. Nah, di lantai kedua itu untuk jamaah yang datangnya terlambat atau nggak cukup. Mana yang lebih utama? Yaitu yang dekat dengan imam. Nah, dekat dengan imam itu di lantai mana dulu? Kalau lantainya di lantai pertama, ya lantai pertama yang lebih utama. Kalau lantainya itu maksudnya imam itu berada di lantai kedua, yang lebih utama adalah lantai kedua yang dekat dengan imam. Begitu juga terkait tentang sholat berjamaah, kan disuruh di shaf pertama. Tujuannya apa? Dekat dengan imam. Ya. Kalau bandingannya di bawah di belakang sama di atas dulu. Iya, tetap di bawah. Iya, tetap di bawah. Kan dianjurkan dipenuhin dulu softnya, baru ke atas. Iya. Jadi imam itu menentukan. Imam sholat ya. Imam sholat. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, enggak? Kalau kita itu sholat jamaah online
Salat jamaah online tidak sah. Maksudnya imamnya salatnya sah, tidak disebut berjamaah. Ya, contoh salat taraweh berjamaah dengan Masjidil Haram. Salat berjamaah taraweh di Masjidil Haram. Imamnya di sana, kita ngikutin. Boleh. Salat jamaahnya enggak sah. Salatnya sah. Dia salat, iya salat. Niat, iya. Rukunnya iya, enggak ada yang membatalkan itu. Tapi jamaahnya enggak dapat. Karena sudah terpisah. Kan bisa lihat wajah, lihat suara Ustaz. Tetap karena jarak yang memisahkan itu menjadi tidak sah. Contoh sini salat berjamaah. Ya, contoh salat berjamaah, ada TV. Di rumah dipasang apa namanya? Kamera lah, bisa ngelihat. Udah semakin canggih. Jadi imam doang di sini. Habis itu di rumah-rumah pakai. Kalau salat jamaah adzan, habis itu salat berjamaah, jamaahnya di rumah-rumah. Enggak sah salat jamaah. Enggak sah. Kecuali gini, Pak. Kecuali ini udah penuh nih. Udah penuh. Terus di sana terpisah oleh, mohon maaf, sungai kecil atau apa? Itu tetap sah. Karena terpisah, udah penuh. Mau kemana lagi? Lalu ada yang terpisah karena sungai kecil atau got itu, nggak apa-apa. Tapi kalau belum penuh, belum apa-apa, karena kecanggihan elektronik atau kecanggihan apa, dipasanglah CCTV di rumah-rumah. Dipasang apa? Kamera. Sholatnya bareng-bareng jamaah, yang jamaahnya di rumah. Nggak sah ini. Sholatnya sah, tapi jamaahnya tidak dapat pahala sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisam'in wa isrina darajat. Sholat sendirian, sholat berjamaah itu jika dibandingkan dengan sholat sendirian, maka pahala sholat jamaah 27 derajat. Nah, yang sholat pakai online nggak sah, nggak sah jamaahnya, dan juga nggak sah sholatnya kalau beda waktu. Ya, maka sholat apa? Kalau sholat jamaah tarawih masih mungkin kan? Mungkin masih dapat, mungkin di sana baru sholat, di sini kita jam 1 atau jam berapa lah, masih masuk kan, masih malam. Tapi kalau sholat lain, dia sholat isya, kita sholat atau sholat subuh, nah kita sudah siang di sini. Baik, cukup ya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan istighfar dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhil man khadala al mu'minin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma kfina bi halalika 'an haramik wa ghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.